Karena ada juga pengamat, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kalau mau hidup tanpa hantaman, atau mau hidup tanpa kritik, tanpa tantangan, ya di rumah saja melihara burung. Tapi kalau mau berjuang, maka jalan keluar, hadapi semuanya, dan tunjukkan kepada semua bahwa yang kamu bawa itu sesuatu yang benar, karena itu tidak ada alasan untuk gentar pada apapun juga. Baik. Itu yang pertama. Langkah ini akan memancing pendapat. Pendapat kategorinya pro dan kategorinya kontra. Yang kontra kita sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu dibuka ruangnya? Maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Kalau ruang itu tidak ada, ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi? Dia akan melenggang tanpa kritik, dan dia nanti muncul sebagai masalah yang baru dirasakan rakyat sesudah dieksekusi. Pada saat dieksekusi, semua masalah-masalah yang harusnya muncul sebagai kritik di awal nggak muncul, munculnya nanti di problem kemudian. Karena itulah sebenarnya ketika ada perdebatan pro dan kon, itu sesungguhnya sebuah public education tentang sebuah kebijakan. Itu sebabnya ruangnya harus dibuka. Tapi kalau ruang itu tertutup, kebijakan melenggang begitu saja tanpa ada proses penajaman, penguatan. Dan saya perlu garis bawahi ketika bicara tentang begini, tentang kritik. Sebuah kritik itu substansinya, mau caranya seperti apa, itu urusan pengkritik, bukan urusan pendengar. Urusan pengkritik mau dengan cara yang santun, mau tidak santun, itu urusan pengkritik. Tapi bagi yang dikritik, substansinya harus dijawab, harus dijelaskan, dan harus diberikan ruang itu untuk terbuka. Siapa yang paling dirugikan ketika ruang kebebasan itu hilang? Yang paling dirugikan adalah seluruh rakyat dan justru penyelenggara negara, bukan pengkritik. Yang paling dirugikan bukan pengkritik, yang paling dirugikan adalah rakyat yang seharusnya tercerdaskan dan negara yang seharusnya bisa membuat langkah yang lebih baik. Jadi, menurut saya dasar dari ini adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik, justru dengan memberikan ruang kebebasan berekspresi yang lebih luas lagi. Kira-kira begitu. Pembangunan itu adalah tentang manusia. Pembangunan itu bukan tentang barang penopang manusia. Itu poin utama yang harus kita fokuskan. Manusia, tentang manusianya. Dan manusianya artinya apa? Manusianya, keluarganya, komunitasnya, lingkungannya. Tapi fokusnya pada manusianya. Karena itulah kenapa saya tadi tunjukkan soal indeks kualitas pembangunan manusia. Karena kuncinya ada di situ. Sehingga ketika negara berbicara tentang meningkatkan kesejahteraan, maka dia bukan berbicara tentang meningkatkan angka-angka pengukur, tapi meningkatkan kenyataan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Fokusnya di situ. Dan ketika bicara kesejahteraan, nomor satu apa? Nomor satu, sehat. Dan ketika bicara sehat, mulai dari kapan? Sehat itu mulai dari ibu hamil mendapatkan pasokan gizi yang baik untuk setiap bayi yang dalam kandungannya. Nomor satu. Kalau tidak ada itu nggak jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini persoalan ini itu lewat, tidak menjadi fokus. Dan kemudian kedua, masa awal, usia awal, lalu usia sekolah. Ketika masuk usia sekolah, bangku sekolah yang cukup untuk bangku SD jumlahnya sama dengan bangku SMP, jumlahnya sama dengan bangku SMA. Hari ini jumlahnya kayak piramid. Yang SD banyak, begitu SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, perguruan tinggi makin sedikit. Selama itu terjadi, berarti negara tidak berencana untuk mendidik semua anak. Nggak ada rencana. Dilihat dari mana, bangkunya aja nggak cukup. Gitu mau bilang mendidik semua anak? Belum, tidak berencana. Itu diubah. Jadi kesehatan dasar, yang kedua pendidikannya. Setelah terdidik, bersekolah salah satunya. Terdidik beda dengan bersekolah. Bersekolah itu diselenggarakan negara. Mudah-mudahan itu menghasilkan orang-orang yang terdidik. Dengan itu mereka kemudian bekerja di dalam, nah ini baru pasar masuk nih. Pasar masuk di dalam sebuah perekonomian. Masuk dalam perekonomian, ada yang menjadi penyedia tenaga kerja, ada yang masuk di situ sebagai pengusaha, baik mikro maupun besar, yang kemudian bergerak di dalam pasar. Terjadilah distribusi kesejahteraan di pasar. Tapi proses penyiapan itu diselenggarakan oleh negara.
Jadi, ketika kemudian negara berbicara tentang kesejahteraan, bukan sekedar meningkatkan GDP, bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi mengubah kualitas hidup setiap orang dan setiap keluarga yang ada di Indonesia. Ini fokusnya. Jadi saya melihat, Bung Rocky, yang selama ini terjadi adalah mencoba lompat ke ujung. Disiapkan infrastruktur dengan harapan kemudian pertumbuhan ekonomi otomatis naik. Nah, pertumbuhan ekonomi naik, tapi pekerjaan yang tidak sampai ke keluarga, keluarga tidak merasakan keterdidikan. Di sisi lain terjadi stagnansi transformasi kesehatan. Bagaimana kita masuk anggota G20 tapi stunting kita masih tinggi? Bagaimana kita masuk anggota G20 tapi angka kematian ibu melahirkan masih tinggi? Indikator-indikator sosial kita tidak menunjukkan kita berada di negara yang top 20. Indikator ekonominya top 20, tapi indikator sosialnya tidak. Dan bila ditugasin sebagai presiden, maka presidennya tidak hanya bawa ilmu ekonomi, tapi bawa ilmu antropologi, bawa ilmu sosiologi, bawa ilmu sosiatri, bawa ilmu urban, bawa ilmu-ilmu itu semua dihormati, diberikan ruang di dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika kemudian kita mau melakukan langkah, itu berbagai ilmu pengetahuan dimanfaatkan. Tapi kalau kepemimpinan nasional tidak menghormati ilmu pengetahuan, maka selera yang akan mendominasi di dalam pengambilan keputusan. Hormati ilmu pengetahuan, manfaatkan ilmu pengetahuan di dalam formulasi kebijakan. Dan ketika itu terjadi, maka aspek-aspek yang non-market menjadi tercover. Tapi kalau tidak, maka kita memandang seakan-akan ini hanya persoalan ekonomi. Dan ini kaitannya juga dengan hubungan internasional. Indonesia selama bertahun-tahun memandang posisinya dengan dunia itu transaksional. Kami berurusan dengan dunia, untung ruginya apa? Untung ruginya apa? Tidak, harus diubah. Kita ini adalah warga dunia dan Indonesia punya tanggung jawab di dunia. Karena itu hadir di pertemuan PBB itu apa namanya, UN General Assembly. Kalau tanya pada efek investasi memang tidak ada, tapi kita hadir di sana sebagai warga dunia yang menyampaikan agenda-agenda untuk dunia. Tapi kalau kita berpikirnya transaksional, itu tidak penting, karena ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan perekonomian. Nah, Indonesia sudah harus berubah. Kita tidak lagi memandang posisinya di dunia semata-mata dalam transaksi ekonomi, tapi sebagai tanggung jawab kemanusiaan atas semua urusan yang ada di dunia. Jadi konsekuensinya itu luas ketika kita menggunakan berbagai bidang di dalam urusan pembangunan, gitu ya. Oke. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, pernyataan dari Menteri Pertanian ya, Amran Sulaiman, teman-teman. Ini sangat pro kontra ya. Beliau mengatakan ada pengamat politik yang menjadi musuh negara dan sebentar lagi akan dipenjara, teman-teman. Wow, ini luar biasa sih, sekelas menteri pemerintah mengatakan seperti itu. Banyak yang menduga bagaimana pernyataan tersebut merujuk kepada Rocky Gerung ya, sebagai pengamat politik yang sangat keras terhadap pemerintahan. Kemudian ada Refri Harun ya, Said Didu dan sebagainya. Ini merujuk kalau kita lihat bagaimana pernyataan dari Luhut pada saat itu ya, yang seolah-olah anti kritik, teman-teman. Ya, jangan kritik-kritik ya. Berbeda dengan Anies Baswedan ya. Ketika menanggapi kritik, beliau santai saja. Bahkan Anies mengatakan di Jakarta ya, istilahnya itu mandi-mandi kritik, teman-teman. Namun santai saja, sebab itu vitamin untuk memperbaiki yang lebih baik. Bagaimana menurut kalian?